Saya Dina Carol dengan intuisi yang menembus batas, melihat semua yang tersembunyi, tabu dan mungkin jarang dibicarakan. Karena tiada yang tak dapat dilihat dari langit, lantai 38. Hai, ketemu lagi dengan saya Dina Carol di lantai 38. Bakal ngobrolin sesuatu yang seru-seru dan unik dan aneh. Dan pokoknya seru banget. Kita bisa melihat semuanya dari langit lantai 38. Saya di sini, of course, nggak sendirian. Selain dengan mainan-mainan ini, ada cogan, deg-degan ya. Halo, ada Mas Ahmad. Halo. Apa kabar? Baik. Mas Aat ya. Jadi kalau yang seumuran sama saya pasti tahu, saya kelahiran tahun 74. Jadi waktu itu SMP ya. Nah, jadi Mas Ahmad ini mukanya ada di mana-mana gitu. Jadi saya termasuk salah satu fans berat. Cuman kok baru bisa ketemu setelah berpuluh-puluh tahun kemudian gitu. Apa kabar Mas Ahmad? Baik. Mas Aat? Baik ya, sekarang kegiatannya ngapain? Sekarang saya di advertising agency, namanya Forward. Jadi sekarang udah wirausaha sendiri lah ya. Wirausaha sendiri. Dengan Nah, partner saya. oke. Nah itu ntar mesti diceritain. Tapi kita mau ngobrolin masa lalu dulu. Ya ini udah segambreng nih majalahnya. Nih majalahnya banyak banget nih. Sebetulnya bisa aja kalau di Google gitu kan. Iya. Ahmad cover boy, Ahmad model tuh langsung keluar tuh brok gitu majalah-majalah zaman dulu Iya. gitu kan di aneka lah. Iya. Nah tolong ceritain dong Mas, awal-awalnya tuh gimana, kan kalau nggak salah majalah mode bukan ya? Iya, Hai, dulu oh iya. saya Pertama bangetnya. Iya, dikenal halayak ramai itu setelah foto jadi cover majalah mode. Cover majalah mode. Nah, ini. Nah, nih, mungkin Ini bisa dia. dikasih lihat ya. Nah. Fotonya tahun 86. Si unyu banget. Fotonya tahun 86, majalahnya sendiri terbit di 87. Oke, nah Di adalah- Januari 87. Gila, Harga ini. majalahnya 1.500. Nah, Masih itu. ya ini keren Jadi banget. itu kan tahu. masih mirip Masa nggak? iya? Nah, nanti nih kayaknya coba di ini masih mirip nggak? Soalnya ini 35 tahun yang lalu. Ini 35 tahun yang lalu. Jadi Doi ini termasuk fenomenal. Aku mau cerita dikit dulu sebelum Iya. Mas Aat cerita. Jadi kita tuh SMP. Aku tuh sekumpulan geng cewek-cewek gitu. Nah, jadi waktu itu tuh ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya Iwan gitu kan. Ado iya. sama Doni. Iya. Nah, itu tuh kita ngefans banget. Sampai nyariin, cuma dulu nggak ada Google kan. Iya. Jadi nggak bisa ketik alamat di mana. Itu kita sampai nyariin loh Mas, alamat, pengen lihat aja rumahnya gitu kan. Jadi waktu kita ketemu tahun lalu ya, dikenalin nih sama sahabat kita yang sekarang lagi sibuk pacaran. Itu aku tuh kayak, ya ampun gila, ini dulu orang gue kejar-kejar gitu kan. Jadi ada di mana-mana. Nah, tapi bukan cover boy ya? Nggak Iya. ikutan lomba cover boy-nya justru? Nggak ikut lomba cover boy. Jadi cover boy itu kan di majalah mode. Nah, saya sudah difoto dulu oleh majalah mode, terus Iya. baru ada cover boy setelah itu. Baru ada cover girl, cover boy. Nah, waktu itu umur berapa Mas? Foto itu umur 16-17 tahun. Berarti 16 tambah 35, berarti sekarang berapa ya? Masih muda. Berarti sekarang 27 ya kira-kira ya, kalau ditambah-tambahin ya. Nah, kan sempat fenomenal banget tuh.
karena nanti ada di majalah ini, tahu-tahu di majalah Hai, ada di awal-awalnya foto tuh ngajuin lewat agensi atau gimana? Jadi dulu saya juga karena ini ya namanya ada sosial media, ada segala macam. Terus saya juga jadi flashback gitu. Kenapa sih dulu bisa jadi foto model gitu ya? Udah lupa ya saking lama ya. Jadi waktu SMP kelas 3 itu saya ada Hari Kartini kan. Kan biasanya Hari Kartini itu ada acara pakai sekolah lah baju, gitu, pakai baju daerah gitu kan. Nah, kebetulan di kelas saya itu nggak ada yang mau ikutan. Laki-lakinya nggak ada yang mau ikutan, jadi kan kewajibannya harus ada perempuan, ada laki-laki. Jadi mau akhirnya saya disuruh ikutan. Dipaksa ikutan. Itu nggak pakai baju, nggak ada tanpa persiapan, jadi cuman ada kain batik gitu. Saya cuma di keleban ininya kebuka. Oh gitu. Oke. Dari Bali kali ceritanya ya. Oke. Keliling lapangan tuh. Nah dari situ mungkin ada setelah itu saya disuruh ikut di SMP saya juga nih di kesatuan di Bogor. Saya SMP saya lahir di Bogor. Ya sekolah di Bogor sampai SMA di Bogor. Di SMP itu saya akhirnya disuruh ikut pemilihan kayak model gitu dalam rangka Hari Batik kalau nggak salah. Yang dikelola oleh si SMP itu. Terus saya ikutan, terus menang juga. Tapi itu bukan juara 1 lah ya, mungkin juara apa. Nah setelah itu saya disuruh ikut kayak pemilihan model di Bogor. Di situ juga pemilihan model itu juga saya juga kan kemarin juga sempat ngomong sama ibu saya nih. Kenapa sih kok bisa sampai ikutan itu? Siapa yang daftarin? Ternyata tuh dari sekolah kayak gitu. Jadi memang nggak ini ya. Jadi memang bukan pengen gitu, emang sekolahnya yang daftarin gitu. Terus saya ikut di model di Bogor itu. Saya juga dapat juara, tapi juga bukan juara 1. Nah, di acara itu baju yang saya pakai tuh saya ingat banget. Saya kan anak SMP zaman itu kan di Bogor, itu kan nggak punya baju nggak punya baju yang proper gitu. Jadi baju pinjaman jas dari adiknya nenek saya, jadi kakek saya. Gedean. Gitu. Terus dari situ saya setelah saya menang di situ, saya diminta untuk ikut Rahadian Yamin di Jakarta. Rahadian Yamin di Jakarta. Itu tuh top banget tuh Rahadian Yamin itu ya. Iya. Terus di situ masuk final, terus saya dapat foto model terbaik cowok. Gitu. Mulai deh tuh Jakarta tuh. Mulai Jakarta. Nah di situ saya ketemu Mbak Cynthia Sujanto. Mbak Cynthia Sujanto itu dulu salah satu editor di majalah mode. Iya. Ingat itu sempat ngetop juga tuh. Iya, majalah mode tuh memang baru terbit kan baru di tahun 86 ya. Iya. Kira-kira saya gitu. Saya belum SMP tuh malahan tuh masih SD. Nah, di situ ketemu Mbak Cynthia, pokoknya ketemu banyak inilah ya, banyak model kamu senior lucu juga gitu. nih gitu. Nah dari situ terus saya diajak foto di majalah mode. Jadi itu Oktober, pemilihan itu Oktober, kira-kira Desemberan gitu saya foto di majalah mode. Ini yang pertama, inilah pertama. Jadi begitu foto secara profesional lah ya, itu justru langsung jadi cover gitu. Iya. Wow, ini unyu sekali ini. Langsung jadi. Terus di acara itu juga saya ketemu sama Mbak Citra Darwis Triadi. Iya. Terus diminta juga buat iklan. Jadi ya di situ itulah ketemu banyak orang, akhirnya karena unyunya itu yang gusin gitu kan, terus ini udah dandan ala SMP loh ini.
pengen ya udah tua. Akhirnya dapat order gitu. Iya. Nah ini kan majalah ini harganya 1.500 nih dulu. Pengen Iya. tahu dong dulu dibayar berapa sih waktu pertama foto? Saya sih nggak inget ya, tapi kalau Kira-kira, majalah kan nggak terlalu ini ya, nggak Iya. terlalu besar karena kan buat ongkos transportasi gitu Iya. sekitar kayaknya 30.000 gitu deh Tiga- kayaknya. seperti itu. Wow, tapi itu juga udah banyak loh ya, dibayar 30.000 gitu. Iya. Terus kalau iklan berapa dulu? Kan terus kan Iklan mulai pertama iklan itu, apa? iklan pertama itu kan buat makanan, itu dibayar 200.000 Wow, lumayan dong itu. 200.000. Itu untuk TV apa untuk? Untuk print, print ya, cetak ya. Cetak aja. Itu kontrak nggak sih kalau dulu tuh kayak gitu udah Dulu kontrak ada atau? kontraknya. Dulu Kontrak ya? ada kontrak. 200.000 tuh setahun gitu. Saya mesti baca lagi ya. Iya, abis itu udah deh. Udah jadi iklan apa aja waktu itu Mas ya? Udah nggak inget kali ya, banyak banget Kalau soalnya iklan kan. sedikit, kalau iklan sedikit. Saya Justru justru sering lebih foto banyak ya? foto majalah. Majalah. Kalau catwalk gitu? Catwalk setelah itu jadi catwalk. Baru mulai catwalk juga, Tapi gitu. catwalknya juga dulu kan buat majalah, buat remaja ya. Iya. Awal-awal kan buat remaja. Jadi dulu mode itu kan banyak acara kayak cover boy, Oh, cover iya, girl. Nah, iya. kita pengisi acaranya tuh. waktu Oke, itu. berarti nah terus kan sempat Terus. majalah mode itu ada pemilihan cover boy, cover girl. Jadi ceritanya Iya. si Kang Aat ini senior gitu dong. Iya kan, jadi seniornya mereka kan karena udah jadi model duluan sebelum mereka Iya. ini ya. Iya. Gitu tuh saya jadi foto bareng-bareng sama mereka gitu. Iya, sebelum saya sih juga ada model-model sebelum saya tuh ada. Iya. Kayak Bob, Doni gitu kan. ada. Doni, iya. Iya, jadi Saya inget dulu ada yang meninggal tuh Mas, Deki kalau nggak salah Iya. namanya karena Iya. leukemia ya. Iya. Waktu dia habis nggak lama dia dinobatkan jadi cover boy juara 1 kan. Iya. Terus nggak lama dia meninggal ya. Iya. Itu that's the sad story. Nah, ini masih pengen ngomong zaman-zaman dulu nih. Iya. Itu gara-gara kayak gitu ketemu pacar nggak? Saya dulu. Zaman SMA saya udah punya pacar dulu. Pacar pertama saya di Bogor udah dulu. Oh gitu. Jadi bukan gara-gara di model, jadi di luar itu. Bukan. Setelah itu baru. Nah ini, Setelah itu ceritain dong. Terus kan pasti Apa cemburu ya? dong, jealous dong. Yo orang di sini nih ya. Enggak sih. Ini nanti ini fotonya nih banyak banget saya kemana sih Teh ya? Nih lihat tuh, begini gimana nggak cemburu nih pacarnya. Oh. Nih foto-fotonya dia nih sengaja minta Mas nanti tolong kumpulin ya, dia bawa tuh fotonya begini. Nah ini yang pengen tahu. Jadi kan waktu itu sebelum jadi model pacarannya udah berapa lama sama yang pertama? And was that your first love? Oh ya, berapa lama ya? Yeah. Kayaknya nggak lama sih ya, setahunan gitu ya. Gitu. Terus akhirnya udah jadi model sering ribut dong. Cemburu Enggak nggak? juga ya. Cerita dong Kan profesi udah nggak ini. Terus cemburu dong dia. Kayaknya enggak ya, apa saya juga nggak mau tahu. Gitu dia orangnya susah nih digilik-giliknya. Terus akhirnya putus, terus ketemu sempet pacaran sama sesama model nggak sih? Pernah sekali. Siapa? Udah nggak jadi model ya, udah nggak ini. Temennya Abed. Oh gitu ya? Nggak mau ya disebut namanya ya? Janganlah. Ya, terus sekarang dia udah itu. Dia udah Gitu. menikah. Oh, oke. Nah, terus gini, soalnya kan zaman dulu juga apa ya? Kan kita nggak ada sosmed tuh, nggak ada Facebook, nggak ada yang kayak gitu-gitu kan? Iya. Ya kan? Itu gaulnya gimana sih, Mas? Kalau kan sekarang ya kalau mau genit-genitan sama orang mah gampang banget, tinggal nyari gambarnya siapa, kasih love apa gimana. Zaman dulu tuh gimana tuh gaulnya? Tapi karena Mas Aat nih tergolong anak gaul pada zamannya gitu, mau foto sama model-model ngetop ini itu gitu. Kalau waktu mulai awal SMA kan saya Bogor Jakarta, jadi Iya. kayaknya nggak, ya gaulnya pas lagi foto, pas lagi acara aja gitu. Kelihatannya aja gaul, padahal sih nggak, begitu itu pulang. Oh gitu Pulang ya. ke Bogor kan naik bus. Tapi kalau lihat teman-teman misalnya,
Kenapa? Ya kalau ngelihat temen-temen gitu, Iya. karena saya waktu SMP dulu udah lumayan liar sih, bukan saya ya temen ya. Ya mungkin kalau yang kalau di Jakarta mungkin mereka gaul ya. Tapi Iya. kalau saya sih lebih banyak pulang. Nah pas waktu udah kuliah gitu baru. Baru apa? Mabok. Iya baru mabuk baru itu. Jadi telat ya. Mainnya sama adik-adik gitu. Setelah udah di Jakarta baru itu baru. Gitu. Aku tanya, pernah Iya. ngerasain ngedrugs nggak? Awal iya. Zaman dulu. Iyalah. Iya. Umur berapa tuh waktu itu? Wow. Soalnya Berapa ya? dulu drugs tuh marak banget zaman Iya, saya. hampir semua. Hampir semua anak pasti ngedrugs kan, gitu Iya. kan. Tapi untungnya saya kalau itu nggak kuat, jadi besokannya tuh pasti sakit dan itu, jadi sebentar saya ikutnya. Oke. Jadi untung nggak ini selamat. Oke, Kan banyak iya. yang terusan ya. Iya, soalnya ada yang nggak berasa kan. Cuma Iya. dulu namanya tuh udah aneh-aneh tuh. Iya. Ada yang namanya apa sih? Ingat banget, ada yang namanya HASIS ya. Harapan siswa yang sirna. Gitu. Ada pil BK lah, ada apalah tuh. Iya. Gila ya, gampang banget waktu itu Iya. dapetnya dan Dan kayaknya masih legal karena belum tahu ya. nah, itu dia kayaknya. Dulu Iya. saya ingat SMP itu rata-rata udah pada bawa begituan semua gitu kan, dan nggak ada tuh penggerebekan gitu kan, nggak ada kan ya. Mau ini model Iya. ngetop mana itu nggak ada tuh penggerebekan. Jadi ya dari mungkin kelihatan dari sekarang nih tuanya, kalau Mas Aan mau baik-baik aja selamat gitu. Gara-gara nggak kuat. Karena nggak kuat. bukan gara-gara baik nggak kuat dia baru sekali udah kepek gitu kan. Oke. Terus udah ini lah pas banyak-banyaknya tuh ya, kalau foto tuh bisa kira-kira seminggu berapa kali? Terus sekolah gimana? Dulu pas waktu awal-awal sih Iya. memang masih jarang ya. Tapi setelah ke tahun kelas 2, kelas Iya. 3 tuh makin lama makin Iya. makin banyak lah, bisa seminggu tuh 2 kali, 3 kali. Iya. Nah, itu pulang pergi tuh Jakarta Bogor. Ditemenin selesai sama sekolah, mama? Waktu awal-awal iya, Heeh. temenin mama. Tapi setelah itu sih enggak. Udah Dia udah capek sendiri. juga. Terus duitnya ditabung. Ditabung dan buat bayar sekolah dulu. Oh Udah gitu. bisa bayar sekolah, bayar kuliah Oke. sendiri. Gitu. Jadi udah bisa bayar kuliah sendiri gitu. Iya. Sama traktir siapa gitu. Iya. Iya. Banyak nggak sih pacarnya? Enggak sih, saya enggak. Setia ya? Termasuk yang baik ya? Iya. Soalnya kan ada yang wah sama ini itu, gila, bayangin foto sama model-model idaman kan bisa itu termasuk yang setia berarti ya. Iya. Oke, terus setelah itu mulai agak turun kegiatan foto itu pas apa? Kuliah atau? Jadi memang pas setelah selesai kuliah saya memang komit sih, ya pokoknya setelah selesai sekolah, udahan gitu ya? Saya memang udahan, karena kan dulu tuh model kan, saya dan laki-laki gitu kan, saya pikir, waduh, nggak akan selamanya akan bisa jadi model kayak gini gitu kan, karena dulu kan industrinya produknya masih jarang, masih sedikit, terus belum ada sosmed, belum ada ini gitu. Jadi memang saya pengen cita-cita saya harus kerja yang bener deh gitu. Iya. Jadi emang bukan buat karir forever lah gitu, karena udah bisa ngelihat ininya ya, path-nya gitu. Oke, pernah disukain cowok juga nggak? Iya. Gini nih ya. Kan zaman dulu ada juga lumayan tuh. Ya, kalau udah di situ kan memang ini ya, segala kita ketemu banyak orang dan semua ini ya,
semua gender dan semua ya tergantung kita lah iman. Nah, sekarang bagaimana Mas Aat menjaga itu semua gitu? Karena saya terus terang saya juga akhirnya gara-gara kita ketemu lagi tahun lalu tuh jadi kayak ngeliatin orang-orang yang lain gitu yang satu level gitu, ada yang udah bentuknya udah nggak jelas, ada yang gini, ada yang udah ngilang nggak tahu kemana. Nah, how do you survive dengan godaan masa lalu itu gitu? Ya memang ini ya memang harus dari diri sendiri sih ya kalau ini ya apa mama cukup strict atau mama papa saya sih bebas, maksudnya nggak justru, ini ya, tapi justru ya nggak galak banget gitu justru ini ya cuman dia selalu ngingetin ya sholat kayak gitu karena saya muslim ya, puasa ya, dengan kayak begitu kan lama-lama kita jadi inget Tuhan ya. Ya betul, justru jadi ya udah iman itu aja yang ditanemin, yang cukup diingetin oleh orang tua gitu. Jadi mau lo gaulnya sama siapa, mau kemana ya akhirnya kayak diamond ya kan. Diamond kan mau dimasukin lumpur juga tetap aja gitu ya. Kita harus baik sih sama semua orang dan harus berbuat baik lah ya. Betul. Kalau bisa berbuat baik, kita berbuat baik, harus ini ya. Oke. Terus ngejaga badan gitu. Ini botox apa enggak sih? Soalnya masih kenceng gitu. Contoh-contoh yang lain kan untuk yang umuran gitu loh, 30 sekian tahun yang lalu jadi model tuh, saya sampai ngebanding-bandingin loh. Ada yang udah nggak jelas gitu. Ini apa ada resep khusus gitu? Atau air wudhu? Enggak. Makan apaan atau apa gitu? Sebenarnya sih saya nggak terlalu menjaga ya, makan juga nggak terlalu di ini ya. Maksudnya tapi ya kalau sekarang sih udah mulai ngurangin makan malam, udah hampir ya kalau bisa nggak makan malam gitu. Jadi sore makan, terakhir udah gitu. Terus udah jangan yang terlalu aneh-aneh lah makannya gitu. Boleh sekali-sekali gitu. Tapi saya nggak ada pantangan sih. Saya makan durian, makan apa gitu. Tapi gitu udah ya? yang nggak yang nggak berbahaya yang gitu. Kayak gitu udah berpuluh-puluh tahun udah enggak ya. Kalau kulit nggak dinaik-naikin gitu, enggak botox sama gitu sekali ya? enggak. Saya cuman kalau malam aja itu, kalau lembab udah habis itu udah enggak. Oh, karena ya? kering ya, karena kering banget gitu kan. Kalau umur kan gitu. Oke, dan sekarang lagi sekolah lagi tenis ya? Sekarang tenis juga kan, karena kan saya ada back pain tuh, jadi jadi kadang-kadang jadi sekarang jalan pagi kalau aja itu umur udah mulai kelihatan saudara-saudara. Kalau diem aja masih gini, tapi kalau udah diajakin. Nah, terus gini, Mas Aat nih punya anak perempuan yang cantik, yang ayu banget, dan sekarang jadi dokter ya, dokter hewan ya. Ceritain dong. Padahal diajak ke sini loh, tapi dia lagi ada date. Iya, dia memang senang dia senang biologi, biologi. Coba kan, namanya Vena. Dia senang biologi, terus di awal saya bilang kan serius pengen jadi dokter hewan gitu kan. Dia saya senang biologi, tapi nggak mau black manusia gitu, takut lah gitu. Jadi ya udahlah saya ke hewan. Kebetulan juga dia pecinta hewan gitu. Karena dulu kecilnya mungkin karena saya sering ajak ke kebun binatang, ke lihat pet. Deket banget deh sama dia ya. Iya. So you always spend time with her gitu kan. Terus kebetulan kakek saya juga dokter hewan. Kakek saya dokter hewan. Bapaknya ibu saya ya. Terus tante saya juga dokter hewan. Jadi kayaknya ada garis keturunan. Jadi turunan keluarga dokter hewan gitu kan. Iya. Makanya seneng kucing juga ya. Kalau nggak salah ada YouTube-nya juga dia tentang ini. Waktu sebelum dia lulus dokter hewan tuh saya udah saranin ke anak saya untuk bikin dong sesuatu yang ini gitu, maksudnya yang berguna untuk nanti pas dia udah jadi dokter hewan lah. Iya benar. Nah terus nih Mas, kita ngomongin keluarga gitu ya. Buat Mas Aat nih, keluarga tuh gimana sih? Apa tantangannya, all the challenges, terus artinya
Apalagi zaman sekarang nih kan kita lagi susah semua nih, pandemi gitu, terus seimbangin sama kerja dan lain-lain tuh gimana? Apa ya? Kalau Kegagalan, saya 3 kali kawin. ya sekarang kalau udah seumur ini kan kita udah nggak mungkin lagi memperbaiki yang lalu ya. Gitu ya. Yang penting sekarang kan gimana kita dengan orang tua, terus dengan anak kita bisa bisa berbagi lah istilahnya gitu. Nah terus juga ya sekarang kan mikirin anak-anak ya, supaya mereka ya kalau kita sampai salah ya jangan sampai kayak kita gitu, pokoknya ya intinya gitu. Oh gitu. Ya sekolahnya harus benar, terus juga ya. Jadi benar-benar udah dedicate untuk itu gitu. Iya. Nggak nyari, ya. Nggak nyari lagi gitu. Enggak. Baik bener nih. Ya pemirsa. Pemirsa lantai 38 ada cowok ganteng super baik di sini. Jadi soalnya ngeliat dia itu kayaknya sayang banget gitu loh. Wah, anak-anak jadi it seems like you dedicate all your life for them gitu. Kan buat siapa lagi? Seneng-senengnya apaan? Jadi sekarang udah nggak gaul-gaul lagi, maksudnya mau ngapain kayak ke kafe kayak ngapain gitu kerja gitu. Enggak sih, ke kafe ya ini ya gaul ya sama itu contohnya. Masih abad itu ya? Iya. Masih. Yang dihianati itu. Iya. Oke, terus kalau kerja lagi ngerjain apa sekarang? Sekarang kalau yang rutin kan ada salah satu bank lah yang kita ini ya. Agency, agency itu tadi kan, agency. punya agency, advertising agency. Iya. Jadi hanya untuk bidangnya sih lebih ke banking dan properti. Oke. Tapi properti sekarang kan lagi ini ya lagi agak slowing down, jadi ya masih. Terus kalian diminta jadi model dong pasti. Kadang-kadang ya. Iya ya. Jadi model Kadang-kadang juga jadi dong gitu kan, pasti kan masih. Kalau dulu jadi anak gitu, sekarang jadi ayah gitu ya kan. Iya, kadang-kadang. Oke, jadi terus punya cita-cita apa lagi sih, Mas? Untuk apa? Ya, untuk ke depannya lagi apa? Pengen mengembangkan bisnisnya yang lain kah atau belum sih. Jadi lebih konsen di. Iya, karena ya sekarang ya lagi pandemi gini kan memang kita harus walaupun slowing down semua, tetap kan kita harus berkarya ya. Jadi benar. Jadi semua yang bisa kita kerjain ya kita kerjain. Ya, jangan menangisi keadaan gitu kan. Iya. Terus kalau ada yang ngajak main film gimana, Mas? Enggak, udah telat ya. Nggak mau ya? No, seriously. Pasti kan saya nggak bisa masih acting, nggak bisa ini. Oh gitu. Kalau foto-foto masih oke lah ya, mau ya? Foto masih oke. Kalau main film gitu nggak mau ya? Dan waktunya juga ya, waktunya kan berat ya kalau main film itu kan. Bener-bener. Harus 2 bulan gitu kan, kayaknya udah nggak mungkin yang kita meninggalkan kerjaan. Nah, sekarang kalau dari tahun 86 lah, mulai dari Mas Aad itu gaul, sekarang melihat pergaulan anak-anak milenial, Gen Z gitu, apa yang bisa dilihat dari perbedaan itu? Karena kan kita ini sebetulnya jadi orang tua generasi pertama yang menghadapi anak-anak dengan wireless connection gitu, iya kan, dengan internet. Kalau ibu bapak kita kan enggak gitu, dulu kan nggak serem-serem amat gitu. Sekarang kan anak-anak kita ini udah ya kita nih jadi orang tua generasi pertama yang menghadapi tantangan itu gitu. Iya. Nah, kalau dari Mas Aad ngelihatnya gimana? Ya kalau sekarang kan dengan teknologi gitu memang lebih mudah ya, mudah, terus entertainment lebih banyak variasinya gitu kan. Kita baca buku udah nggak perlu beli buku, jadi udah tinggal download. Terus nonton juga kita tinggal langganan udah nonton gitu. Jadi
banyak sih yang ini gitu, maksudnya ya Sisi enak. baiknya, Ah, sisi baiknya banyak. gitu. Tapi ya sisi buruknya kalau sampai edik main Nah, game, nah itu yang betul. yang agak serem sebenarnya sekarang. Tapi Iya. kalau ngelihat trennya anak-anak sekarang, kalau saya lihat sih mereka lebih health conscious ya, lebih ini ya, senang olahraga, lebih itu. Dulu kan Iya. zaman kita nggak ada tuh yang lari di CFD Iya, 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 gitu-gitu iya, yang iya, sekarang benar-benar. setiap sore di Senayan gitu kan nggak ada yang kayak gitu. Iya, gitu. tapi kan masih main bola juga. Iya, main bola. Jam dulu. Tapi ya kita nggak ada tuh CFD, Iya. lari apa Iya, segala macam. kan Jadi sekarang, ya dulu malah itu ngeceng di itu. Blok M. Blok M. Iya di. Kalau sekarang kan lebih sehat ya. Iya, Terus iya. juga zaman dulu diskonya kan parah banget tuh yang sampai pagi gitu kan. Itu dia. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang justru enggak kan, mereka lebih ini ya, lebih sore, terus lebih yang Lebih sore. kafenya lebih ini kan, lebih Bener. Lebih Jadi teratur zaman lah. dulu tuh waktu itu sempet ngobrol tuh sama Emma Waroka, Iya, ada iya. dari kita zaman ini. Jadi wah kalau anak zaman sekarang mah kalah lah. Dulu kita disco tuh dari masuknya hari Jumat malam pulangnya Senin. Iya. Bener. Underground. Underground banget. Udah gitu Kita kalau pindah-pindah. iya, ingat nggak kalau Iya. ulang tahun tuh, Mas, kalau pesta ulang tahun kan di sewa tempat gitu terus Iya. sewa lampu segala macam Iya. kelar tuh udah langsung. Acara DWP lewat. Iya. Iya, kalau sekarang sih lebih ini ya, kalau ngelihat ini ya, maksudnya lebih sehat lah gitu, maksudnya nggak dibandingin yang dulu. Iya. Jadi sebenarnya tinggal how you look at it dan gimana menyiasati tantangan itu gitu, iya kan? Iya. Oke. Ada kepingin bikin ini nggak sih Mas? Kayaknya lucu juga nih bikin reunian Zaman para model dulu. gitu. Majalahnya udah Kecil-kecilan, nggak ada kan? iya, Majalahnya juga udah pada nggak nggak ada gitu. Kecil-kecilan kalau misalnya Iwan datang gitu, kita sempat ketemu sih berapa Iwan kali. tuh di mana sih dia sekarang? Iwan di Amerika ya? Amerika. Jadi apa ya? Dia Kalau jadi jadi dosen. Iwan tuh profesor loh, Wow. fotografi. wow. Gitu. Iya. Dia ngajar di Washington. Nah itu tuh dulu salah satu juga dulu rumahnya di Menteng. Sekarang masih di Menteng nggak ya? Soalnya sempet dapet tuh rumahnya, kita nyari ini rumahnya Iwan nih gitu. Dia jadi profesor fotografi ya? Iya, Wow, ngajar di itu. iya. Keren. Terus yang pernah ada nggak sih yang kayak temen yang akhirnya yang hidupnya susah gitu, terus coba bantuin atau Apa namanya kan ya banyak ya, kita nggak bisa ini ya, apa namanya ya, nggak juga kita tahu backgroundnya gimana. Tapi Iya, kalau iya. ketemu sih ketemu aja ya, maksudnya nggak, kan kita nggak bisa bedain yang ini. Oke, oh iya. Oke, nah sekarang last word ya. Makasih nih kita udah bisa ngobrol-ngobrol. Mungkin Mas Saad mau kasih apa ya? Sepatah kata aja. Udah kayak di upacara. Mas grogi tahu lagi ini ngobrol pesan sepatah kata last word. Buat siapa aja deh, atau misalnya anak-anak milenial kah atau gimana yang menghadapi hidup ini cie. Apa ya, kalau buat ya apalagi di masa pandemi ini kan kita tetap harus jaga kesehatan, harus apa ya, jaga jarak, terus juga yang penting sehat dulu lah gitu kan. Terus Yes. Walaupun lagi pandemi kita tetap harus kreatif, harus tetap berusaha, Ya. banyak berdoa. Bener berdoa itu penting banget karena kita pikir pandemi Iya. cuma 3 bulan. Iya, tapi Ternyata. ya ada hikmahnya Ya. lah ya. Jadi kita juga belajar ya, apa namanya, betapa pentingnya harus menabung, Bener. harus Yes. ini. Jadi kan ya kejadian kayak begini kan otomatis ini ya, maksudnya ya apa ya, nggak semua Iya. nggak semua bisa berjalan dengan
baik gitu sesuai rencana gitu. Iya benar. Ntar dulu. Ada ini bisnis ayam goreng itu kan yang Ayam enak banget. bakar. Ayam bakar Kadarwati. Iya, itu resep. itu resepnya nenek saya, neneknya bapak saya. Jadi sebenarnya itu chefnya adalah bapak saya. Jadi Oh, gitu. Kita udah minta dia udah lama gitu, Pak bikin dong gitu. Tapi dia selalu nggak mau. Dan sekarang kan zaman Instagram orang jualan. Jadi kan kalau itu kan hanya kita bisa hari tertentu aja jual Iya gitu sih, kan. kadang-kadang lagi pengen buat ini, itu loh dia baru kali ini loh jualan nggak bisa cuma hari ini doang, tapi enak banget. Itu saya satu ayam itu bisa habis sendiri mas. Ayam goreng Kadarwati harus dicoba ya. Ayam bakar Kadarwati. ayam Kadarwati itu ayam bakar, terus tahunya tuh enak banget, tuh sambalnya itu enak banget, dan saya nggak suka pedes, bisa pesen kalau jangan pedes ya gitu. Itu enak banget, satu tuh habis sendiri, and that's healthy karena nggak digoreng. Oke, thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa collab ya, siapa tahu dengan agensinya atau gimana. Jadi jangan pernah menyerah dalam keadaan seperti ini, dan jadi anak tuh baik terus dari kecil sampai tua, baik terus kayak gitu. Thank you so much ya mas ya, salam ya buat keluarga buat semuanya, dan saya Dina Karo dari Lantai 38 signing off. Jangan lupa ya like dan subscribe. Bye. Yeay.